Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-164 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-163, saya menyampaikan suatu pandangan perlunya mengembangkan sistem pangan berdasarkan keunikan-keunikan tropika. Salah satu keunikan tropika mengenai keanekaragaman hayati yang tinggi adalah insekta. Jadi, saya mengulangi kembali pada sesi sebelumnya atau melanjutkan dari sesi sebelumnya untuk mengembangkan pemikiran pentingnya serangga sebagai sumber protein hewani ke depan. Bapak Ibu sekalian, serangga ini menempati tempat istimewa dalam proses evolusi di alam ini, yaitu dia menjadi bagian kelompok binatang atau makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sukses dalam mengarungi evolusi. Dinosaurus yang besar badannya, katakanlah, mengalami kepunahan. Serangga yang namanya kecoa itu binatang purba dia. Jumlah spesies yang telah diketahui konon ada 1,5 juta spesies kurang lebihnya, kata buku Insects Chapman ini, ya, 75% dari spesies tersebut adalah insekta. Jadi, di mana saja, katakanlah darat, laut, udara, ya, insek ada di situ dengan segala keunikannya. Memang di antara insek itu menyebabkan hama menjadi hama atau menyebabkan penyakit pada manusia dan ternak, ya, sampai-sampai karena aspek ini yang ditonjolkan, ya, maka keputusan-keputusan untuk mengatasi populasi dari insek ini dalam istilah yang terkenal plant protection. Jadi, saking kita tidak bersahabatnya dengan insek, ya, maka kalau kita pergi ke bidang-bidang yang mendalami pertanian, maka yang ada adalah Department of Plant Protection, yang kurang lebihnya dalam bahasa jelasnya departemen tersebut mengembangkan ilmu bagaimana mengatasi insek. Ya, di pihak lain sebetulnya insek sangat bermanfaat. Ya, bahkan tanpa insek, konon hanya beberapa bulan saja dunia ini akan berlanjut. Di mana-mana pasti banyak sampah, kotoran yang tidak terurai, tidak bisa tanaman terpolinasi, dan segala macamnya. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak pada sesi ini dan selanjutnya melihat insek dari kacamata positif dalam pengertian tidak ada kebencian, tidak ada makna untuk membunuhnya, tetapi bagaimana hidup bersinergi dengan insekta ini, khususnya di wilayah-wilayah tropika, di mana keanekaragaman hayati insek itu sangat tinggi dan manfaatnya juga sangat besar. Jadi pertanyaannya adalah sampai jauh mana
kita mengembangkan pemahaman atau understanding, mengembangkan science and technology yang berbasis pada insek ini. Dalam konteks pangan, untuk orang Asia atau Indonesia pada umumnya, generasi saya katakanlah, makan serangga bukan hal yang aneh. Waktu kecil, saya sendiri sering memakan beragam jenis insekta, mulai dari gangsir, turaes, katakanlah laron, ulat bambu, macam-macam. Ya, kita biasa memakannya dengan dibakar begitu saja sudah enak. Saya sangat menghormati Profesor F.G. Winarno, pendiri Fakultas Teknologi Pangan IPB, ya, karena beliau sempat-sempatnya menuliskan buku Serangga Layak Santap, ya, serangga layak santap. Nah, di era yang sangat penting ya untuk kita jadikan bahan, kalau buat saya bahan reinventing, ya, mencipta ulang sistem pangan tropika yang mana elemen utama untuk pemenuhan proteinnya ada pada serangga. Pak Winarno, saya sering menyapanya beliau dengan Pak Winarno, ya, dalam buku ini yang menarik sebetulnya selain isinya, ya, mengenai serangga layak santap ini, ada kata pengantarnya, ya, sekapur sirih, yang mana dimulai dengan quotation, "Eating insects is not only good for your health, it is good for the planet." Ya. Nah, di samping itu ada uraian yang sangat menarik, ya, disampaikan oleh dalam buku ini, yaitu di kata pengantarnya, ya, ditulis di sini kenangan bersama Pak Harto, ya. Jadi dalam buku ini kita bisa mengetahui ada suatu dialog antara Menteri Pertanian Wardoyo, ya, dengan Presiden Soeharto, dan Presiden Soeharto bertanya kepada Menteri Pertanian Wardoyo, ya, mengapa saya tetap pintar meski pendidikan sekolah rendah dan asupan gizi saya sangat kecil buruk? Menurut banyak orang, saya pintar menguasai ilmu ekonomi, keuangan, dan ilmu pertanian, tanya Pak Harto. Nah, Pak Menteri Pertanian tidak menjawab langsung pertanyaan Pak Harto, tapi minta izin, meminta bantuan Pak Winarno untuk menjawab pertanyaan Pak Harto tersebut. Ternyata setelah diteliti, ya, zaman Pak Harto kecil, pada zaman itu, generasi itu, makan serangga adalah suatu hal yang biasa. Ada yang makan ulat kayu jati, ya. Ulat ini kaya lemak dan protein. Dilaporkan juga bahwa penduduk setempat biasa mengkonsumsi jangkrik, belalang, laron, rayap, dan tawon madu. Umumnya serangga-serangga tersebut diolah menjadi rempeyek. Anak-anak desa juga gemar berburu burung dengan katapel, kemudian dimakan dagingnya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ada suatu spirit, ya, dari buku tipis ini, ya, melengkapi buku-buku yang berkembang di dunia, bahwa serangga itu
sangat penting untuk kita lihat kembali sebagai basis kebutuhan protein hewani rakyat dan bangsa Indonesia pada waktu yang akan datang. Inilah salah satu keunikan, yang mana keunikan ini sekarang sedang dipelajari sangat mendalam di Eropa, di Amerika, dalam mempersiapkan masa depan, dalam mempersiapkan kebutuhan protein hewani dunia masa depan berbasis serangga. Mestinya kita melangkah lebih jauh, lebih dulu, membangun sistem pangan dengan mengutamakan protein hewani sesuai dengan definisi protein, makna protein maksud saya, yang utama, yang pertama, dan yang terpenting. Kita mulai dari itu. Yang pertama, yang utama, yang terpenting adalah protein hewani, yang mana protein hewaninya berbasis pada keanekaragaman serangga-serangga di Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.